بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan setelah kita selesaikan pengkajian tentang Tibbun Nabawi, maka kita lanjutkan bab baru, yaitu kitab yang ke-27 tentang faraid. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أبواب الفرائض, bab tentang faraid. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab majaa, bab riwayat yang datang tentang man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta, fali warathatih, maka untuk ahli warisnya. Hadis 2090 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta, fali warathatih, maka untuk para warisnya. Wa man taraka daya'an, dan barang siapa yang meninggalkan tanggungan, fa ilayya, maka kepada saya tanggungan tersebut, saya yang akan mengurusinya. Kemudian Imam Tirmidzi di akhirnya menjelaskan makna daya'an. Yang dimaksud daya'an itu adalah da'i'an, orang yang da'i'. Da'i' itu orang yang sia-sia, orang yang tidak ada pengurusnya. Laisa lahu syai', yang tidak ada baginya sesuatu, ya tidak punya harta. Fa ana, maka sayalah a'uluhu, yang menanggungnya, wa unfiqu alaihi, dan sayalah yang memberikan nafkah kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya orang yang mati meninggalkan warisan berupa harta, maka harta tersebut menjadi milik warathah, para ahli waris. Nah, para ahli waris ini siapa saja? Itu dibahas secara terperinci dalam kitab fikih. Maka ketika saya mati misalnya, yang mewarisi saya adalah bapak ibu saya. Demikian juga adalah istri saya. Demikian juga adalah anak-anak saya. Kemudian seandainya tidak ada bapak ibu, tidak ada istri, tidak ada anak, nah masih ada ahli waris yang lain, yaitu ahli waris yang samping, ya, saudara, paman, anaknya saudara, berarti adalah apa? Keponakan kita, anaknya paman, yaitu adalah sepupu kita. Nah, itu mereka bisa menjadi ahli waris ketika ahli waris yang asal tadi tidak ada. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan tanggungan, misalnya utang, maka yang menanggung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seseorang tidak punya warisan, punyanya adalah sebaliknya, tanggungan. Nah, itu yang melunasinya bukan ahli warisnya, tapi yang melunasinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah kaya? Tidak. Tapi yang dimaksud ilayya, kepada saya, itu maksudnya adalah diambilkan dari baitul mal. Maka ilayya min baitil mal, ya, diambilkan dari baitul mal. Nah, maka ketika ada khilafah, ada Amirul Mukminin, itu enak, Pak. Enaknya bagaimana? Ketika seseorang mati meninggalkan hutang dan tidak punya warisan, maka hutangnya tidak ditanggung ahli warisnya, tapi ditanggung oleh Baitul Mal. Seandainya dia meninggalkan warisan, maka warisannya ini untuk melunasi hutang. Tapi kalau tidak meninggalkan warisan, atau misalnya warisannya lebih sedikit daripada hutangnya,
hutangnya 10 juta, warisannya 5 juta. Nah, sudah diberikan 5 juta, masih kurang 5 juta. Diambilkan dari Baitul Mal. Sekarang tidak ada Baitul Mal. Jadi yang melunasi siapa? Yang melunasi ya ahli warisnya. Faktanya begitu ya, tetapi sebenarnya tidak wajib ahli waris untuk melunasi hutang orang mati tersebut. Jadi misalnya bapak mati, meninggalkan hutang dan tidak ada warisan. Maka sebenarnya tidak wajib bagi anak untuk melunasi hutang bapak. Sebenarnya, tapi apakah tega seorang anak tidak melunasi hutang bapaknya yang sudah mati, sementara dengan sebab hutangnya tidak dilunasi, maka bapaknya tersebut masih tertahan, tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi, sahibud dain ma'sur bidaini. Orang yang menanggung hutang kemudian mati, maka dia masih tertahan dengan sebab hutangnya tadi, fi qabrihi, di dalam kuburannya. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Kemudian berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ta'limil faraid, mengajarkan ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. 2091 ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Muhammad bin Qasim al-Asadi, seorang perawi yang dhaif. Apalagi ada rawi bernama Syahr bin Hausyab, ini juga dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu, pelajarilah Al-Qur'an, Al-Qur'an wal faraid, dan ilmu faraid, wa 'allimun nas, dan ajarkan kepada manusia, yaitu Quran dan faraid. Fa inni, karena sesungguhnya saya makbudun, saya akan dicabut, yaitu nyawa saya." Hadisnya dhaif kenapa? Karena ittirab, karena mengandung keguncangan. Disebut hadis muttarib. Hadis yang muttarib, yang guncang, itu termasuk hadis yang dhaif. Karena itu hadis ini derajatnya dhaif, selain juga ada perawi yang bernama tadi Muhammad bin Qasim dan Syahr bin Hausyab. Tapi isinya benar, bahwasanya kita disuruh mempelajari Quran, dan di dalam Al-Quran juga ada ilmu faraid. Karena kalau kita tidak pelajari Quran, kita akan tersesat. Sebagaimana kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, hudal linnas. Demikian juga Allah mengatakan, hudal lil muttaqin. Quran adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, berarti kalau kita tidak pelajari Al-Quran, kita tidak akan dapat hidayah. Tidak pelajari faraid, tidak akan dapat hidayah dalam bab pembagian warisan. Akhirnya salah, akhirnya sesat, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Di sini Imam Tirmidzi hanya menyebutkan satu hadis saja. Apakah ada hadis yang lain tentang mempelajari warisan? Ada. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-ilmu thalathatun. Ilmu ada 3. Maksudnya ilmu yang penting ada 3. Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Adapun selain itu adalah tambahan. Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnatun qaimatun, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah fariidatun adilatun, ilmu faraid yang adil. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya juga sama, yaitu dhaif. Tetapi isinya benar ya, bahwasanya 3 ilmu ini adalah ilmu yang paling penting. Kalam Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu faraid yang sumbernya juga kalam Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis-hadis tentang fadilah ilmu faraid itu saya belum menemukan yang sahih. Rata-ratanya dhaif atau semuanya dhaif ya, meskipun isinya benar. Para ulama mengatakan bahwasanya ilmu faraid itu adalah nisful ilmi. Yuqalu, dikatakan ilmul faraid, ilmu faraid adalah nisful ilmi, separuh ilmu. Kenapa disebut nisful ilmi, separuh ilmu? Karena manusia ada 2 kondisi.
kondisi dia hidup dan kondisi dia sudah mati. Nah, ketika sudah mati diperlukan ilmu faraid. Ketika masih hidup diperlukan ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, dan sebagainya. Nah, maka disebut separuh ilmu karena membahas separuh kondisi manusia, yaitu kondisi ketika sudah mati. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang mirathil banat, warisan bagi anak-anak cewek. Ini bab membahas tentang bahwasanya perempuan itu juga dapat warisan. Berbeda dengan kondisi jahiliyah. Di masa jahiliyah yang boleh mendapatkan warisan cuma satu zakar, laki-laki. Jadi perempuan tidak dapat warisan. Yang kedua, dia harus balik. Berarti kalau laki-laki tapi masih kecil pun juga tidak dapat warisan. Jadi harus mengumpulkan dua sifat ini kalau dapat warisan menurut orang-orang jahiliyah. Nah, maka adat jahiliyah ini dihapus oleh Islam sehingga Islam memberikan warisan kepada perempuan juga. 2092 dari Jabir radhiyallahu anhuma, telah datang imra'atu, istrinya Sa'ad ibn Rabi'. Datang dengan siapa? Bibnataiha, dengan kedua putrinya. Min Sa'din, anaknya Sa'ad. Datang kepada siapa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani, dua orang ini, ibnata Sa'd bin Rabi', putrinya Sa'ad bin Rabi'. Qutila, telah terbunuh abuhuma, bapak keduanya, yaitu Sa'ad, ma'aka, bersama Anda, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud, tahun 3 Hijriah, syahidan, sebagai orang yang syahid. Nah, jadi boleh mengatakan seseorang mati syahid, nggak apa-apa ya, karena kita menghukumi sesuai zahirnya. Matinya di medan perang ya berarti syahid. Wa inna, dan sesungguhnya, ammahuma, paman keduanya, yaitu adiknya Sa'ad atau kakaknya Sa'ad, akhadha malahuma, mengambil harta keduanya. Nah, jadi warisannya diambil semua oleh saudaranya Sa'ad. Kenapa? Masih ikut adat jahiliyah ya, cewek tidak dikasih warisan. Falam yada', lalu dia tidak meninggalkan lahuma, untuk keduanya, malan, harta apapun. Wala tungkahan, padahal keduanya tidak mungkin dikawinkan, illa, kecuali, walahuma malun, keduanya punya harta. Jadi anak-anak saya ini, cewek-cewek ini, kalau tidak punya harta, tidak mungkin dikawinkan. Bagaimana dikawinkan? Nanti membuat acara walimah. Walimahnya dari kami yang mengadakan. Terus duitnya dari mana? Gak ada harta ini. Qala, maka Rasulullah bersabda, yaqdillah, Allah akan memberikan keputusan fi dzalika, dalam masalah tersebut. Panazalat, lalu turunlah ayatul mirath, ayat tentang warisan. Yang dimaksud dengan ayatul mirath ini adalah surat An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagaimana sudah kita baca pada pertemuan yang kemarin. Dua ayat ya, surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Faba'atha, lalu mengutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, kepada paman keduanya. Faqala, lalu beliau bersabda, a'ti, berikanlah ibnatai Sa'din, kepada dua putrinya Sa'ad, al-thuluthain, 2/3. Wa a'ti, dan berikanlah ummahuma, kepada ibu keduanya, yaitu istrinya Sa'ad, al-thumun, 1/8. Wa ma baqiya, dan apa yang tersisa, fahuwalaka, maka dia itu menjadi milikmu sebagai asobah. Nah, di sini ada 3 pembagian. Pembagian yang pertama, thuluthain, 2/3. Ini yang pembagian yang sudah pasti begini, namanya faraid. Pembagian yang kedua, as-sumun, 1/8. Nah, seperti ini juga faraid, karena pasti ya, 2/3, 1/8, atau 1/4, atau 1/6. Pokoknya kalau sudah dipastikan, nah itu namanya faraid. Adapun apa yang tersisa, baqiyah, ini disebut asobah. Maka di sini Nabi ngasih 3 bagian ya. Bagian pertama 2/3, bagian kedua 1/8, bagian ketiga asobah atau sisa. Sisa dari pembagian yang sebelumnya. Kenapa dikasih 2/3? Untuk 2 putri. Ini sesuai dengan kalam Allah yang kemarin sudah kita baca dari surat An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan ats-tsulutsan. Fa in kanat thnataini falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Apabila
putrinya ada 2 orang, perempuan semua, tidak ada laki-laki. Maka bagi keduanya mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, jadi kalau anaknya cewek 2, nah, maka jatahnya 2/3. Seandainya anaknya cewek 1 saja, maka jatahnya setengah. Nah, ini karena 2 anak atau lebih ya. Apabila 2 anak maka mendapatkan 2/3 ya. 2 anak mendapatkan 2/3. Kemudian ibunya dapat 1/8. Ini juga sesuai kalam Allah. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan As-Sumun ayat 12. Fa in kana lakum waladun, kalau kalian suami punya anak, falahunna thumun, maka bagi istri ada 1/8 mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Maka untuk yang 2/3 itu dalilnya ayat 11, sementara untuk yang 1/8 itu dalilnya adalah ayat yang ke-12. Saya ulang lagi ya, ayat yang 11. Yang 11 itu adalah lafalnya fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila yang ditinggal mati adalah anak-anak perempuan semua, fawqa tsnatain, 2 atau lebih, falahunna thulutsa, maka bagi mereka yaitu 2 atau lebih, thulutsa ma tarak, 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Bukan ayat yang tadi ya, tapi yang ini ayat yang 11. Tadi saya membaca ayat terakhir dari surat An-Nisa. Nah, kemudian untuk asobah, ini dalilnya tidak ada dalam Quran, Pak. Maka dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Karena itu Quran dan hadis itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya ngambil Quran saja, pembagian warisan tidak akan kelar. Karena masih ada sisa. Makanya setelah kita bagi sesuai pembagian Quran, kalau ada sisa, maka diberikan sesuai pembagian atau ketentuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang berhak mendapatkan sisa adalah paman. Kenapa? Karena laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit dalam kasus ini adalah paman. Seandainya ada anak laki-laki, jadi seandainya saat itu anaknya 3, 2 cewek sama 1 cowok. Nah, maka semestinya 1 cowok inilah yang mendapatkan asobah. Kemudian bersama dengan 2 cewek tadi ya, mendapatkan asobah. Tapi karena tidak ada anak cowok, maka di sini kemudian berpindah kepada yang lain. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang mirasi warisan ibnatil ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti apa? Cucu perempuan. Ma'a ibnatis sulb, bersama anak perempuan asli, anak perempuan sulbi. Jadi gambarnya gini, saya mati, kemudian saya meninggalkan anak perempuan. Terus saya punya cucu perempuan. Yang mewarisi saya cuma 2 orang ini. Anak perempuan 1 sama cucu perempuan 1. Yang lain nggak ada. Gimana itu? Nah, ini kasusnya kita baca. 2093. Dari Huzail bin Surahbil. Dia mengatakan, Ja'a telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Abi Musa, kepada Abu Musa al-Ash'ari. Wa Salman bin Rabi'ah, dan kepada Salman bin Rabi'ah. Fasa'alahuma, lalu dia bertanya kepada keduanya, anil ibnati, tentang warisan berupa diwarisi oleh al-ibnah, seorang anak perempuan. Jadi saya mati, pewarisnya siapa? 1 anak perempuan. Wabnatil ibn, dan 1 cucu perempuan. Wa ukhtin li abin wa ummin, dan saudari sekandung. Sebapak dan seibu artinya apa? Sekandung. Jadi ini qaddarallah, yang mewarisi semuanya cewek-cewek. Yang pertama adalah anak cewek, yang kedua adalah cucu cewek dari anak laki-laki, yang ketiga adalah saudari sebapak dan seibu, ya, sekandung. Faqala, maka keduanya menjawab, lil ibnati, untuk anak cewek, an-nisf, separuh.
Nah, ini udah betul. Walil ukhti, dan untuk saudari minal abi wal ummi, sekandung, ma bakia, apa yang tersisa. Berarti cucu ceweknya enggak dikasih. Nah, ini yang salah ya. Wa qala lahu, dan keduanya berkata kepadanya, intalik ila Abdillah. Silahkan kamu pergi kepada Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud itu ahli faraid. Fas'alhu, maka silahkan tanya kepada Ibnu Mas'ud, dicek. Fa innahu, karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud sayutabi'una, dia akan mengikuti kami, alias pendapatnya akan sama dengan kami. Fa'ata Abdullah, lalu dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Fadzakara dzalika lahu, lalu dia sebutkan jawaban itu kepadanya. Wa akhbarahu bima qala, dan dia mengabari beliau dengan apa yang mereka jawab tadi ya. Qala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, qad dalaltu idzan, sungguh sesat saya kalau begitu, kalau mengikuti pendapat keduanya. Wa ma ana, dan tidaklah saya minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah kalau saya mengikuti jawaban tersebut. Walakinni, akan tetapi saya ini aqdi, saya akan memutuskan fihima, pada keduanya, kama qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil ibnah, untuk anak perempuan, an-nisfu, separuh. Kenapa? Karena hanya satu anak perempuan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anaknya hanya satu perempuan, maka dia mendapatkan an-nisf, separuh dari harta warisan ya. Maka ini sudah sesuai dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11. Terus wali benatil ibn, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, as-sudus, mendapatkan 1/6. Jadi kalau tadi nggak dikasih bagian, maka oleh Ibnu Mas'ud dikasih bagian 1/6. Kok bisa dapat 1/6? Karena takmilata, menggenapkan as-sulusain, menjadi 2/3. Jadi maksudnya gini, kalau saya mati yang mewarisi 2 anak perempuan kan dapat 2/3. Tapi kalau saya mati yang mewarisi adalah 1 anak perempuan plus 1 cucu perempuan, maka 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan ini dianggap sebagai 2 anak perempuan. Tapi cara membaginya adalah yang anak perempuan dikasih setengah dulu. Kemudian yang cucu perempuan ini dikasih tambahannya supaya menjadi 2/3. Jadi 2/3 dibagi untuk 2 orang ini. Tapi yang si anak dapat setengah. Nah, sisa dari setengah itu berapa? 1/6. Nah, sehingga 1/6 ini untuk menggenapkan supaya yang setengah tadi menjadi 2/3. Karena sama-sama anak perempuan. Hanya bedanya anak perempuan yang pertama anak asli, anak perempuan yang kedua anak yaitu cucu. Cucu itu juga anak, tapi bawa. Maka bagiannya lebih sedikit. Walul ukhti, adapun untuk saudari perempuan, ma baqiya, apa yang tersisa, alias menjadi asobah. Nah, maka di sini muncul kaidah. Kaidahnya perlu ditulis. Apa itu? Al akhawat ma'al banat asobat. Al akhawat, saudara perempuan, kalau dia itu ma'al banat, mewarisi bersama anak perempuan, maka statusnya menjadi asobatun, menjadi asobah. Saya mati meninggalkan anak perempuan dan saudari perempuan. Nah, berarti saudari perempuan saya ini menjadi asobah untuk anak-anak saya, ya, untuk warisan yang saya tinggalkan. Itu seandainya yang mewarisi hanya 2 orang itu saja. Jelas nggih? Jadi untuk yang pertama an-nisf, ini dalilnya ayat. Untuk as-sudus, ini dalilnya adalah ayat juga, tapi digabungkan dengan yang anak perempuan yang asli sehingga tersisa hanya 1/6. Kemudian untuk yang perempuan ini dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian memunculkan kaidah tadi. Berikutnya, babu ma jaa fi, bab tentang mirathi warisan. Al-ikhwati, untuk saudara-saudara laki-laki, minal abi wal ummi, sebapak dan seibu alias sekandung. Sebapak dan seibu itu kalau mau diringkas, itu namanya adalah al-akh asy-syaqiq.
saudara kandung. Kalau tulisannya Imam Tirmidzi tadi panjang ya, al-akh minal abi wal ummi, sebapak seibu. Nah, itu kalau mau diringkas, al-akhus syakik, saudara kandung. Ya mungkin bahasanya Imam Tirmidzi sesuai dengan bahasa yang beredar pada waktu itu, ya. Sehingga beliau tidak mengatakan syakik, tapi beliau mengatakan minal ab wal sesuai bahasa yang biasa dipakai di hari-hari tersebut. 2094 dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, innakum sesungguhnya kalian taqra'un, kalian membaca hadhil ayat ini mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau setelah hutang. Maksudnya warisan jangan dibagi kecuali setelah wasiatnya diselesaikan. Wasiatnya si mayit. Setelah hutangnya si mayit diselesaikan. Dan hutang ini mencakup dua. Yang pertama hutang kepada Allah, dainullah. Yang kedua adalah hutang kepada manusia, dainul adami. Hutang kepada Allah didahulukan daripada hutang kepada manusia. Sehingga kalau ada orang mati, sebelum warisannya dibagi, maka ada 3 yang harus diselesaikan. Pertama, pengurusan jenazahnya. Diambilkan dari harta warisannya, kalau tidak ada yang mengurusi. Yang kedua, utangnya kepada Allah, lalu utangnya kepada manusia. Yang ketiga adalah wasiat-wasiatnya. Kalau semuanya sudah 3 ini, baru kemudian boleh dibagi harta atau sisa harta warisan. Kemudian Ali mengatakan, wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada, beliau memutuskan bidain, hutang dulu dilunasi qabla wasiyah, sebelum wasiat. Artinya apa? Meskipun dalam ayat itu disebutkan wasiat dulu baru hutang, tapi penerapannya dibalik. Utang dulu dilunasi baru wasiat. Jadi jangan terbalik ya. Wasiat dulu selesaikan, habis itu hutang. Akhirnya tidak menutupi hutang. Nah, karena kebalik. Hutangnya dulu diselesaikan. Kalau sudah selesai dan masih ada sisa, maka wasiatnya diselesaikan. Dan wasiatnya itu maksimal adalah 1/3 dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya a'yana banil A'yana banil ini terjemahnya supaya mudah, saudara-saudara sekandung. Jelas nggih? Karena kalau diartikan per kata malah susah. A'yana mata-mata, bani anak-anak, ibu. Nah, bingung malam. Apa maksudnya? Mata-mata, anak, ibu. Maka 3 kata ini terjemahkan 1 kalimat. A'yana banil yaitu saudara-saudara sekandung. Itu adalah yatawarathun, mereka saling mewarisi. Tuna tanpa banil alat, anak-anak yang hanya sebapak. Artinya, kalau saya mati, kemudian ada anak-anak yang sebapak dan ada anak-anak yang sekandung, maka yang mewarisi adalah anak-anak yang sekandung. Banil alad itu adalah al-ikhwah li abin, saudara-saudara sebapak saja. Wal makna, dan maksud hadis ini adalah anna banil a'yan, bahwasanya banil a'yan, saudara-saudara, saudara ya, mohon maaf bukan anak ya. Saudara-saudara yang sekandung, idza ijtama'u, apabila mereka itu berkumpul, ma'a banil allat, dengan saudara-saudara sebapak, fal mirathu li banil a'yan, maka warisannya untuk saudara-saudara sekandung. Jadi saya ralat nih, saya ralat. Wa inna, dan sesungguhnya a'yana banil saudara-saudara sekandung, bukan anak, tapi saudara sekandung. Yatawarathun, mereka saling mewarisi, tuna banil allat, bukan saudara-saudara sebapak. Kemudian dijelaskan lebih jelas lagi, ar-rajulu, seorang laki-laki, yarithu, mewarisi, akhahu li abihi wa ummih, saudara sekandungnya, tuna akhihi li abihi, tanpa saudara sebapaknya. Jadi kalau 2 ini berkumpul,
Saya mati, kemudian saya punya saudara sekandung. Dan saya punya saudara tapi sebapak. Bukan anak ya, tapi apa? Saudara sekandung sama saudara sebapak. Nah, maka yang dimenangkan adalah saudara sekandung saya. Saya mati diwarisi oleh saudara-saudara sekandung saya. Ini kalau tidak ada ahli waris yang asal ya. Kalau ada ahli waris yang asal, ada bapak, ibu, ada anak, ada istri, ya mereka lah yang dapat. Ya. Nah, tapi ketika tidak ada ahli waris yang asal atau masih ada sisa, maka diwarisi oleh eh, saudara yang mati, saudaranya orang yang mati. Nah, didahulukan saudara kandung daripada saudara sebapak. Maka al-akh, saudara, itu ada 3. Ada syakik, saudara kandung. Ada li'abin, saudara sebapak. Ada li'ummin, saudara seibu. Nah, saudara yang paling dekat hubungannya itu adalah saudara kandung. Berikutnya saudara sebapak. Berikutnya saudara seibu. Maka ketika bergabung antara saudara kandung dengan saudara sebapak, didahulukan yang paling dekat yaitu saudara sekandung. Istilahnya apa? Akrab. Dia itu lebih dekat hubungannya. Nah, maka karena lebih dekat hubungannya lebih kuat. Kalau lebih kuat maka dimenangkan. Sama dengan masalah wali pernikahan. Wali pernikahan itu ada wali yang lebih kuat, ada wali yang lebih lemah. Misalnya, seorang perempuan masih punya bapak. Nah, ini bapaknya wali yang terkuat. Sehingga tidak boleh wali terkuat didahului oleh wali yang di bawahnya. Tidak sah. Bapaknya si perempuan masih ada. Kemudian si perempuan ini malah menikah diwalii oleh anak dia. Atau saudara laki-laki dia. Bapaknya diloncati, nggak boleh, haram. Tidak sah pernikahannya. Kecuali kalau bapaknya tadi mengizinkan. Silahkan kamu yang menjadi wali. Nah, itu masalah lain. Tapi kalau meloncati tanpa izin bapak, tiba-tiba menikah dengan diwali saudaranya, itu tidak boleh seperti itu. Demikian juga kerabat ini tadi didahulukan yang lebih dekat. Berikutnya 2095. Dari Harith. Ini Harith ini seorang perawi yang dhaif. Tetapi hadis ini sahih karena dikuatkan hadis sebelumnya. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, qadha telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwasanya a'yana banil saudara-saudara sekandung, yatawarathun, mereka saling mewarisi, tuna banil allat, tanpa saudara-saudara sebapak saja. Kalau bergabung dengan saudara kandung tadi, sama isinya. Maka hadis ini meskipun ya takallama ba'du ahli ilmi fil harith, sebagian ulama bicara maksudnya mendhaifkan harith, tetapi hadis ini diamalkan oleh para ulama karena sudah dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya. Berikutnya bab mirasi warisan al-banina ma'al banat. Anak-anak laki-laki bersama anak-anak perempuan. Nah, seperti saya, kalau mati, saya meninggalkan 5 anak laki-laki dan meninggalkan 2 anak perempuan sekarang ini. Ya, bagaimana cara warisannya itu? 2096. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia mengatakan, Ja'ani datang padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, beliau menjenguk saya wa ana maridun, sementara saya sakit fi Bani Salimah, pada Bani Salimah. Sebelum kita lanjutkan, hadis ini menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mau menjenguk muridnya Jabir bin Abdullah, padahal sangat-sangat muda Jabir ini. Jadi sahabat Nabi ada sahabat tua seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada sahabat muda seperti Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar, anak-anak muda. Nah, ini Jabir anak muda sakit dijenguk oleh Nabi, ini tawadhu. Kemudian faedah yang kedua, kata-kata salamah di sini dibaca salimah. Kaedahnya adalah semua kata-kata salamah dibaca dengan lam yang di fathah kecuali Bani Salimah. Maka kalau Bani Salimah dibacanya pakai lamnya di kasroh. Kalau Ummu Salamah. Tapi kalau Bani Salimah. Fakultu, maka saya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi, kaifa, bagaimana aksimu, aku membagi mali hartaku, baina waladi, antara anak-anakku.
falam yarudda alayya, lalu tidak menjawab kepada saya syai'an sedikit pun. Kenapa Nabi enggak jawab? Karena belum dapat wahyu. Fanazalat, lalu turun ayat, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian. Wasiatnya apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. An-Nisa ayat 11, al-ayata maksudnya dilanjutkan ayat itu sampai selesai. Jadi kalau saya mati, maka setelah bapak saya, ibu saya dapat warisan, istri saya juga dapat warisan, maka sisanya diberikan kepada anak-anak saya yang laki-laki mendapatkan double dari bagiannya anak perempuan. Sehingga karena anak saya tadikan 5 laki-laki sama 2 perempuan kan, sehingga bagiannya dibagi berapa? Dibagi jumlahnya laki-laki dikalikan 2. Kemudian tambah jumlahnya perempuan. Jumlahnya laki-laki berapa? 5. Kali 2, 10. Tambah 2 perempuan, 12. Nah, dibagi 12 bagian. Kemudian yang anak perempuan ngambil 1 bagian saja. Yang anak laki-laki ngambil 2 bagian dari 12 bagian tadi. Demikian cara membagi warisan sangat-sangat mudah sesuai aturan Islam. Dan jangan menyimpang, karena kalau menyimpang kita sesat, kalau sesat kita masuk neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi cuma bagi warisan saja, Pak, bisa masuk neraka, Pak. Karena intinya kita kan disuruh taat kepada Allah. Nah, tidak mau taat, ya sudah, masuk neraka. Yang mengatakan begitu bukan saya, Allah sendiri yang mengatakan. Silahkan baca surat An-Nisa ayat 11, 12. Kemudian ayat 13 Allah mengancam. Ya. Tilka hududullah. Itu pembagian warisan adalah batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang agung. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia itu melewati batas-batas Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya ada siksa yang menghinakan dia. Nah, jadi jelas sekali, kalau bagi waris tidak sesuai aturan Islam, masuk neraka. Nah, sekarang kita pilih masuk surga atau neraka. Kalau pilih masuk surga, ya sudah, taat saja sama aturan Islam. Nggak usah pakai nalar kita. Menurutku cocoknya begini, enggak bisa ya. Jangan pakai menurut sudah ada dalil ya. Kalau sudah ada dalil itu kaidahnya apa? Lajtihada, tidak boleh pakai dalil pakai nalar fi mauridin nas, ketika sudah ada dalil. Sudah ada dalil ayat Quran menjelaskan bagiannya sekian, maka pikiran kita dilepas ya. Dilempar, enggak usah dipakai. Semanut saja kepada aturan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya babu mirathil akhwat, bab warisan untuk saudari-saudari perempuan. Ketahuilah bahwasanya saudari perempuan itu ada 2, ada 3. Yang pertama adalah syaqiqah, saudari kandung. Yang kedua liabin, sebapak. Yang ketiga liumin, seibu. Nah, bagian untuk saudari disebutkan pada surat An-Nisa ayat 12 dan pada surat An-Nisa ayat terakhir. Untuk yang ayat 12 itu saudari liummin, seibu. Untuk yang ayat terakhir itu adalah saudari sekandung dan sebapak. Tolong diingat-ingat supaya tidak lupa. Sehingga nanti kalau panjenengan mengalami masalah ini, panjenengan bisa membaginya dengan melihat ayat tersebut. 2098 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Maritu, aku sakit, fa'atani, lalu datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, beliau menjenguk saya. Fawajadani, lalu beliau mendapati saya qad ughmiya, telah pingsan alayya, terhadap saya pingsan. Fa'atani, beliau datang kepada saya, wa ma'ahu Abu Bakrin, beliau bersama Abu Bakar dan Umar, wahuma, dan keduanya masyian, berjalan kaki. Nah, jadi jalan kaki itu sering dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Dan jalan kaki itu membuat sehat tubuh kita.
Rasulullah dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang jalan kaki. Padahal jaraknya sekitar setengah jam kalau kita berjalan kaki atau 45 menit. Nah, maka itu adalah menyehatkan badan. Fatawadda'a lalu berwudulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabba lalu beliau menuangkan alayya pada saya min wudu'ihi dari air wudu beliau. Fa'afaktu maka saya siuman. Nah ini caranya menyadarkan orang pingsan Pak. Dikasih air. Airnya kalau bisa air wudu, sisa air wudu. Karena air yang kita gunakan untuk wudu ini menjadi barokah dengan sebab digunakan untuk ibadah. Ya, bekas-bekas ibadah dimuliakan atau dihormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa bekas air wudu tidak najis. Fakultu lalu saya berkata, ya Rasulullah, kaifa bagaimana aqdi saya memberikan keputusan fi mali dalam harta saya. Au qala atau dia mengatakan kaifa asna'u bagaimana saya berbuat fi mali dalam harta saya. Falam yujibni syai'an. Maka beliau tidak menjawab saya sedikit pun karena belum dapat wahyu. Wa kana lahu dan adalah baginya Jabir tis'u akhwatin 9 saudari perempuan. Nah, jadi Jabir ini tampaknya satu laki-laki yang dia punya saudari semuanya perempuan. Jadi bapaknya punya anak 10. 10 ini rinciannya yang 9 cewek, yang satunya cowok. Hatta nazalat sehingga turunlah ayatul mirath, ayat warisan. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunak mereka minta fatwa kepada engkau wahai Nabi. Qul katakanlah Allah itu yuftikum memberikan fatwa kepada kalian fil kalalah dalam masalah kalalah. Kalalah itu apa? Ada 2 pendapat. Pendapat yang kita pakai yang masyhur saja, yang tidak masyhur enggak usah ya. Pendapat jumhur adalah kalalah itu adalah man mata, orang mati walaisa lahu tidak ada baginya abawani orang tua wala waladun ya. Dan tidak punya anak. Jadi atas enggak ada, bawah enggak ada ya. Bapak ibu enggak ada, kemudian bawah juga enggak ada. Pendapat yang kedua, tapi ini enggak usah dipakai, ini enggak masyhur ya. Laisa lahu waladun. Dia hanya tidak punya anak. Tapi masih punya bapak, ibu, ya, maka disebut kalalah. Menurut pendapat ini tapi pendapatnya lemah. Nah, jadi kalalah itu seseorang mati, atasnya enggak ada, bapak ibu enggak ada. Bawahnya enggak ada, anak cucu enggak ada. Berarti yang mewarisi siapa? Yang samping. Jadi pewaris kita itu kan ada atas, ada bawah. Ini yang paling dekat. Kalau atas bawah tidak ada, baru yang samping yang kecipratan warisan. Maka disebut kalalah. Kalalah diambil dari kata-kata kal, yaitu apa ini? Mahkota. Namanya mahkota itu meliputi. Mahkota itu kan bentuknya begini. Nah, meliputi samping kepala. Nah, demikian juga kalalah, itu yang mewarisi adalah orang-orang samping kita. Saudara kita, atau saudari kita, atau paman kita, atau bibi kita. Ya, pokoknya orang-orang samping. Ini surat An-Nisa ayat 186. Qala Jabir, kata Jabir, fiyya dalam masalah saya nazalat, ayat ini turun. Jadi ayat ini turun menjawab pertanyaannya Jabir yang mati dalam keadaan dia sebagai kalala. Kita lanjutkan. Babun, bab baru fi mirathil asabah. Tentang warisannya asabah. Apa sih definisi asabah? Mari kita lihat kamus istilah para ulama. Namanya Mu'jam Lughatil Fuqaha. Kita tulis di situ al-asabah. Apa definisi asabah menurut kamusnya para ulama fikih kita? Al-asabah, yang disebut asabah, itu adalah banuhu, anak-anak dia, wa qarabatuhu, dan kerabat-kerabat dia, li abihi, untuk bapaknya. Jadi keluarga dari bapak. Anak-anak maupun kerabat dari bapak. Nah, itu disebut asabah. Sehingga dari ibu itu tidak disebut asabah. Maka
keluarga dari ibu tidak mendapatkan warisan ya. Yang mendapatkan warisan seandainya tidak ada ahli waris yang atas bawah, maka yang mendapatkan warisan adalah keluarga dari bapak. 2098 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqu, berikanlah al-faraid, bagian-bagian faraid, bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan, bi ahliha, kepada pemilik-pemiliknya masing-masing. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, kalau ada sisa, fahuwa, maka sisa tersebut li aula, untuk yang paling dekat, yaitu paling dekat kepada si mayit, rajulin dzakarin, laki-laki yang laki-laki." Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, kalau seseorang mati, maka yang pertama diberikan adalah faraidnya. Setelah tadi ya, setelah hutangnya selesai, setelah wasiatnya selesai, maka faraid itu adalah bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan dalam Quran. Maka faraid itu yang dimaksud dengan istilah faraid itu adalah as-sulusan, 2/3, wa nisfuhu, dan separuhnya, yaitu berarti sepertiga, wa nisfu nisfihi, dan separuhnya lagi, yaitu 1/6. 2/3 ini faraid, kemudian 1/3 ini faraid, kemudian 1/6 ini faraid, karena semuanya sudah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Terus apa lagi? Wa nisfu, dan separuh, wa nisfu nisfihi, dan separuhnya lagi, berarti berapa? 1/4. Wa nisfuhu, dan separuhnya, yaitu 1/4. Wa nisfu nisfihi, dan separuhnya lagi, yaitu 1/8. Jadi setengah, 1/4, 1/8. Itu namanya faraid. Berarti faraid totalnya ada berapa? Ada 3, ada 6. Fal faraid, maka yang disebut bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Quran itu adalah 6. Anwa, 4, ada 6 macam. 6 macam, yaitu 2/3, 1/3, 1/6. Kemudian setengah, 1/4, 1/8. Selain dari itu, maka namanya adalah asobah, yaitu sisanya diberikan kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan si mayit, tapi dia itu adalah rojulin, laki-laki. Contoh, saya mati. Bapak saya dikasih 1/6. Ibu saya dikasih 1/6. Istri saya dikasih 1/8. Terus ada sisa kan? Nah, sisanya diberikan kepada aula rajulin dzakar, anak laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan saya. Siapa? Ya anak-anak saya. Tapi karena anak-anak saya ternyata ada 7, yang cowok 5, yang cewek 2, nah berarti cara pembagiannya tadi ya. Dibagi 12 bagian, kemudian yang cewek ngambil 1 bagian, yang cowoknya ngambil 2 bagian. Maka di sini anak-anak cewek saya juga menjadi asobah, tapi istilahnya adalah apa? Asobah ma'a al-ghair. Asobah bersama yang lain. Atau bil ghair, ya. Istilah boleh beda, yang penting maksudnya itu tadi ya. Bahwasanya karena anak-anaknya ada laki, ada perempuan, maka yang laki-laki menjadi asobah, sehingga anak-anak yang perempuan pun juga ikut menjadi asobah bersama mereka. Nah, di sini yang unik, Nabi mengatakan rojulin laki-laki, dzakarin laki-laki. Kenapa diulang? Kata-kata dzakarin ini diulang setelah rojulin, padahal rojulin artinya laki-laki, dzakarin juga laki-laki. Ini fungsinya 2. Fungsi yang pertama, dengan sebab kata-kata dzakar, maka kalau ada anak yang banci, maka dia tidak termasuk dari asobah tadi. Kalau ada orang yang banci, maka dia tidak termasuk asobah. Maka zakar, kata-kata zakar, ini mengeluarkan perempuan. Perempuan nggak termasuk. Juga mengeluarkan banci. Banci nggak termasuk. Orang yang kelaminnya 2. Ya. Ada kelamin cowok, ada kelamin cewek. Nah, seperti ini namanya khunsa. Ya. Namanya apa? Khunsa. Khunsa nggak masuk. Yang saya maksud banci tadi, ya, khunsa. Khunsa nggak masuk. Terus, kata-kata zakar,
ini menyebabkan bayi-bayi yang masih belum balik juga mendapatkan warisan. Karena zaman dulu orang-orang jahiliyah hanya memberikan warisan kepada rojul, orang laki-laki yang sudah dewasa. Rojul itu artinya laki-laki yang sudah dewasa. Nah, Islam kemudian mengganti. Sekarang tidak harus dewasa. Meskipun bayi tetap dapat warisan. Maka digunakan kata-kata zakar supaya bayi pun masuk. Sehingga manfaat kata-kata zakar ini dua. Yang pertama, supaya khunsa tidak masuk. Supaya yang banci tadi nggak masuk. Kemudian supaya bayi laki-laki pun juga masuk. Bayi laki-laki atau anak laki-laki yang masih belum balik, semuanya masuk mendapatkan warisan, sehingga kalimat ini membasmi adat jahiliyah yang sudah mengakar pada waktu itu, dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bab lagi, Pak. Terakhir ya. Babu ma ja'a, bab tentang fi mirathi, masalah warisan al-jaddi, kakek. Kakek yaitu abul ab, bapaknya bapak. Saya mati, kemudian saya punya bapak, Ustaz Abu Abdillah, saya punya kakek, Mbah Imam yang dulu ngimami di sini ya, Imam Mughni. Maka itu adalah jad saya. Seandainya saya mati dan jad saya masih hidup, maka beliau warisannya berapa? Ini yang dibahas. 2099. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Di sini ada Hasan. Hasan ini seorang perawi mudallis. Sementara dia meriwayatkan dengan an. Berarti hadisnya mudallas. Demikian juga di sini ada Qatadah. Dia juga mudallis. Dia meriwayatkan dengan an. Berarti hadisnya mudallas. Maka hadisnya dari sisi sanadnya adalah dhaif. Meskipun disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dari Imran bin Husain dia mengatakan, Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki dewasa, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, inna ibni, sesungguhnya anak laki-laki saya, mati. Famali, maka apa yang menjadi hak saya? Fi mirathihi, di dalam warisannya. Qala, beliau mengatakan, laka, bagi kamu, as-sudusu, 1/6. Falamma, maka tatkala, walla, dia pergi, da'ahu, Nabi memanggilnya lagi. Faqala, lalu beliau bersabda, laka, bagi kamu, sudusun akhar, 1/6 yang lain. Jadi pertama dia dikasih 1/6, lalu dikasih 1/6 lagi. Jadi totalnya 1/3. Falamma walla, maka tatkala dia pergi, da'ahu, Nabi memanggilnya lagi. Qala, beliau menjelaskan, inna, sesungguhnya as-sudusal akhar, 1/6 yang lain tadi, tu'matun, adalah tambahan. Tambahan maksudnya apa? Asobah, atau sisa. Jadi orang itu mewarisi itu ada 3 kondisi, Pak. Kadang-kadang orang mewarisi hanya dapat faraid tok. Faraid tadi ya, 1/6, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kadang-kadang orang mewarisi dapat asobah tok. Kadang-kadang orang mewarisi dapat dua-duanya. Faraid dapat, habis itu dia dapat asobah. Nah, kasus ini tadi, seorang kakek mendapatkan jatah double. Faraid dapat, asobah dapat. Datang seorang laki-laki, maksudnya kakek, kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya anak saya mati. Maksudnya, cucu saya mati. Jadi cucu itu juga disebut dengan nama apa? Anak. Cucu saya mati, saya dapat warisan apa? Nabi mengatakan, kamu dapat 1/6. Kok bisa kakeknya dapat 1/6? Karena bapaknya si mayit sudah mati. Jadi ini ketika cucu mati, ini bapaknya sudah nggak ada, Pak. Tapi mbahnya masih ada. Nah, sehingga ketika bapaknya si mayit tidak ada, maka warisannya pindah kepada atasnya, yaitu kakek. Seandainya bapak si mayit masih ada, maka kakek ini nggak dapat apa-apa. Kaidahnya apa? Kullu man adla ila mayyitin bi ahadin fahuwa hajibuhu. Kullu, setiap man, orang yang adla ila mayyit,
bersambung atau berhubungan dengan mayit bi ahadin lewat seseorang, fahuwa maka seseorang tadi hajibuhu menjadi penghalang untuk dia dari mendapatkan warisan. Ini mayit, di atasnya ada bapak, di atasnya ada kakek. Nah, kakek ini bersambung dengan si mayit lewat siapa? Lewat si bapaknya mayit. Nah, berarti si penyambung ini adalah menjadi hajib atau penghalang dari orang tersebut. Maka siapapun yang hubungannya kepada mayit tidak langsung, tapi lewat sambungan, ya, maka sambungannya tadi lebih berhak mendapatkan warisan daripada orang tersebut. Nah, di sini kenapa kakeknya kok dapat warisan? Karena si bapaknya mayit sudah mati. Nah, dia warisannya berapa? 1/6. Kok 1/6? Ya, sesuai dengan ayat Quran. Mari kita lihat ayat Qurannya. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Dan masing-masing bapak ibu mendapatkan 1/6. Nah, kakek itu sama dengan bapak, berarti dia juga mendapatkan 1/6 sesuai dengan ayat tadi. Setelah 1/6 dikasih, kemudian dia pulang, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Sini lagi, kamu dapat tambahan. Tambahnya apa? 1/6 lagi. Kenapa? Karena asabah. Karena setelah dibagi, ternyata masih tersisa, Pak. Sisanya berapa? Sisanya 1/6. Jadi kasusnya ini bagaimana tidak dijelaskan rinci. Pokoknya si kakek sudah dikasih 1/6, gitu. Kemudian jatah-jatah yang lain sudah dikasihkan, masih ada sisa lagi. Sisanya berapa? 1/6. Nah, siapa laki-laki yang paling dekat kepada si mayit? Kebetulan yang paling dekat kepada si mayit adalah mbah tadi itu. Berarti si mayit ini nggak punya anak laki-laki. Berarti si mayit ini tidak punya bapak. Nah, maka diberikan kemudian kepada mbahnya tersebut. Maka tu'mah itu adalah istilah lain dari apa? Asobah atau sisa. Jadi sisa disebut tu'mah atau disebut ziyadah tambahan. Nah, kata Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Kenapa beliau katakan sahih? Padahal kan sanadnya dhaif. Ya, karena dalam bab ini diriwayatkan juga oleh Ma'qil bin Yasar. Sehingga dikuatkan oleh hadisnya Ma'qil bin Yasar. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.